Iri. Gila. Papa le, papa. Oke, bro. Siap, bro. Thank you, bro. Jadi gini guys, ada iri yang boleh. Tahu nggak? Iri itu boleh. Iri yang boleh namanya giptoh. Giptoh itu kalau lo iri lihat orang kaya, tapi orang kaya itu suka bagi-bagi gitu, boleh. Boleh. Iri lihat orang yang berilmu, terus ilmunya tuh diamalkan, nah itu boleh. Tapi iri yang nggak boleh itu adalah iri ketika lo berharap orang itu hilang nikmatnya. Misal nih iri yang boleh, ada orang pakai iPhone nih ya, pakai iPhone. Terus lo bilang, oh gue juga pengen deh punya iPhone tuh. Gimana ya caranya? Nah itu boleh tuh. Tapi yang dilarang ketika lo berharap, mudah-mudahan iPhone-nya rusak, itu nggak boleh tuh. Suami itu yang soleh, percuma kayak ganteng kalau nggak bisa nuntun kita ke surga. Kalau nuntun ke surga mah gampang, tinggal gandeng aja tangannya. Gandeng, ajak dia ke sana, ke surga. Bener gak? Gue ada banyak kata-kata gue. Gue ada kata-kata banyak gue. Gue kata-kata ada banyak gue. Banyak kata-kata ada gue. Namanya juga rumah tangga, ada tangganya. Semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi nggak semudah itu menggandeng tangannya ke surga. Karena semakin tinggi ada ujiannya lagi, beda-beda lagi ujiannya. Ujiannya harus dilalui hanya dengan iman dan takwa. Ayo kita ke surga sama-sama. Untuk petualangan ini, mari kita ketuk pintu yang sama. Membawa amin paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini disanding rintik-rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius seluruh dunia. Sekali one take loh. رحماك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا فجد بي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam keadaan berduka karena kemarin ada peristiwa Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan. Dan salah satu yang boleh kita lakukan atau baik untuk kita lakukan adalah sholat gaib. Namun banyak di antara teman-teman yang belum tahu cara daripada tata cara sholat gaib. Kita langsung tanyakan ke guru kita, Habib Muhammad. Silahkan Habib. Baik, keputusannya apabila memang mereka sudah dikatakan meninggal, divonis, maka kita mendoakan dari rumah kita masing-masing dengan salah satunya sholat gaib. Misalnya, usolli ala hadal mayyitil gaib. Aku sholat gaib karena Allah subhanahu wa ta'ala fardhu kifayah 4 takbirat kita. Jadi caranya Allahu Akbar, artinya langsung niat Allahu Akbar, aku niat buat sholat gaib yang mereka meninggal dunia di Sriwijaya karena Allah subhanahu wa ta'ala 4 takbir. Itu niatkan di dalam hati. Kemudian 4 kali takbir seperti biasa. Pertama baca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua salawat, takbir ke Allah maghfir lahum. Pertanyaan, lo kalau lagi sholat berjamaah, ya, baca Al-Fatihahnya setelah imam amin, setelah kita amin, atau bersamaan dengan imam? bersamaan pas imam ngomong gue ikut dalam hati. Al-Fatihahnya? Iya.
Setelah imam atau bersamaan? Gue sih bersamaan ya. Walaupun memang ada yang ngomong setelah amin baru baca. Cuma gue bersamaan. Bersamaan imam. Abang? Bersamaan. Kok bersamaan? Bersamaan? Setelah imam. Setelah imam. Oke. Nah, karena kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i itu diwajibkan bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Lalu kapan makmum membaca surah Al-Fatihah? Menurut Imam Asy-Syirbini bahwasanya makmum membaca surah Al-Fatihah yaitu setelah amin. Jadi setelah bacaan Al-Fatihah imam barulah makmumnya membaca surah Al-Fatihah. Makanya penting bagi imam mengetahui bahwa memberikan jeda. Jadi setelah amin jangan langsung baca surah yang lain, tapi memberikan kesempatan makmum membaca surah Al-Fatihah. Jadi imam tuh harus pengertian sebenarnya. Oke makmum. Sholat itu hukumnya wajib. Berarti belajar tentang sholat juga menjadi wajib. Bukan menjadi alasan nggak sholat karena dia bingung hukum sholat. Enggak, justru dia harus cari tahu gitu ilmunya. Nah kembali lagi, Imam Asy-Syafi'i itu wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Imam Abu Hanifah tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Imam Ahmad dan Imam Malik itu membaca Al-Fatihah hanya ketika imamnya sir. Seperti sholat zuhur nggak kedengaran Al-Fatihahnya, asar nggak kedengaran Al-Fatihah imam, berarti kita baca sendiri. Kemudian maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga keempat, karena nggak kedengaran Al-Fatihah imam, kita baca sendiri. Imam Ahmad dan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tetap membaca surah Al-Fatihah. Kapan? Setelah amin gitu. Lah kalau imamnya membaca surah lain, kita baca Al-Fatihah juga. Iya, karena kita punya kewajiban sendiri, imam juga kewajiban sendiri. Kok bisa beda-beda? Itulah khazanah Islam, luas untuk mempermudah, bukan untuk membingungkan. Silahkan pilih. Gue setuju banget sama komen ini. Imam itu harus pengertian dan harus berilmu. Karena banyak imam menang keturunan doang gitu. Jadi karena bapaknya dulu jadi imam di situ, dia juga jadi ikutan imam di situ. Bapaknya pinter, anaknya nggak terlalu pinter gitu, nggak ada ilmunya. Tahu nggak kenapa imam tuh sebelum sholat disuruh ngadep belakang, terus disuruh meluruskan dan rapatkan barisan sufufakum fa inna tasfiyatu sufuf salah. Itu juga sekalian memperhatikan keadaan jamaahnya. Kalau jamaah lu ada kakek-kakek yang nggak kuat berdiri, ada anak kecil, ada orang yang bawa anak kecilnya, lu jangan ambil bacaan yang panjang-panjang. Apalagi kalau misalnya masjidnya masjid transit gitu, masjid di rest area atau masjid di airport, di bandara. Terus lu khutbah dan bacaan imam panjang, itu orang ketinggalan pesawat cuy. Makanya jadi imam tuh gak sembarangan. Ya Allah ya Rabbi. Dan ayo teman-teman, kita belajar bagaimana bisa menjadi imam gitu. Kita geser orang-orang tua itu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya resmi membuka jamaah Al-Tiktokiyah. Dan ini salah satu pembinanya. Ajarin nguwoh dulu dong. Nggak boleh gitu. Oh iya, maaf saja, maaf. Nguwoh syar'i kagak ada. Oh iya, maaf saja, maaf. Ini TikTok. Ini Gimana TikTok. cara mengoperasikan TikTok? Caranya gampang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama dalam jamaah Al-Tiktokiyah adalah niat. Karena segalanya dimulai dengan niat. Betul. Betapa banyak amalan duniawi bernilai ukhrawi karena bagusnya niat. Dan berapa banyak amalan ukhrawi hanya bernilai duniawi karena salah niat. Jadi perbaiki niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bermain TikTok karena mencari ilmu, insya Allah. Jangan cari wow.